Saya ke sini tuh 18 dan pengusaha-pengusaha yang rata-rata sudah berpikiran mau import, itu pasti pengusaha yang sudah levelnya mungkin sudah menekuni bidang itu cukup lama. Yang ngerti bahasanya belum tentu lulus, apalagi kita yang tidak mengerti bahasanya gitu. Tapi nggak apa-apa kok, tenang aja. Banyak pengusaha sukses global itu nggak selesai kuliahnya. Jadi ini membenarkan yang salah gitu. Sorry mom, sorry dad. Hai, selamat pagi dan selamat datang kembali di channel Bobo di Mobil bersama Lucy dan Alvin. Alvin lagi fokus nyetir. Kami sedang dalam perjalanan dari Foshan menuju ke Tianhe. Tianhe itu adalah pusat kota di Guangzhou. Kita ngapain ke sana? Kita janjian sama seorang pengusaha dari Indonesia yang punya bisnis di mancanegara, termasuk juga punya kantor di China. Luar biasa, kita semua yang pengen belajar bisnis, pengen punya usaha, bahkan yang bisa sukses di mancanegara. Bisa banget belajar dari video ini dan dapat inspirasi langsung dari beliau. Nah, usaha beliau apa sih kok bisa sesukses itu? Beliau punya meja kursi kantor yang kayak aku pernah review juga di video sebelumnya di Jakarta. Terus ada aksesoris gaming dan ada yang selalu aku bawa-bawa di tas. Nah, ini dia. Ini buat fast charging. Brandnya Fantech. Bersama dengan kabelnya juga. Ini ya, Fantech. Hari ini kita perjalanan lewat tol kurang lebih 1,5 jam. Perjalanan kita hari ini ditemenin sama Cieni dari Lampung, diwakili oleh tumblernya isi kopi 2 saset. Juga Cina Natalia dari Pontianak. Ini berat. Diwakili oleh botol minumnya 2 liter. Menjaga kita terhidrasi dengan baik dalam perjalanan. Sebenarnya perjalanan Foshan ke Guangzhou itu nggak terlalu jauh, cuma ke arah Guangzhou itu macet parah. Jadinya perjalanannya bisa 1,5 jam, bisa 2 jam kalau lagi hari-hari kerja begini. Setelah perjalanan yang cukup challenging selama 2 jam lebih ya? Ada. Akhirnya kita nyampe juga ke sini. Yuk kita naik. Yuk. Ini tarif parkirnya ya? Iya. 15 menit, 4 kuai. Ya, dari jam 8 ke jam 10 malam. Oh, oke. Jam-jam sibuk lah ya. Ya. Dari malam 10 ke jam 8. 1 kuai. Per 15 menit. Per 15 menit hitungannya ya? Iya. Berarti per jamnya itu 4 kali 4, 16 kuai. 16 kuai 40.000 lah sejam. Iya. 40.000 per jam. Kalau kita 5 jam 200.000 ya. Let's make it quick. Oke. Ini liftnya ada 4, ada 13, double lagi ada 13A juga. Tadi kita parkir di -2. Aduh gila, pemaksaan banget. Pemaksaan, yang di dalam pada bilang udah nggak muat, tapi tetap aja yang bawa barang maksa terus masuk. Sampai kita ke lantai 27 akhirnya. 2708 ya? Guangzhou Maixingtu. Terus? Teknologi. Yo. Xian-gongsi. Oh. Kenapa namanya di sini jadi susah? Maxindo. Nabian. Bukan吧? 这里吧? Nali. Fantech. Dari mana nih? Dari sini ya? Yeay, sampai kita akhirnya. Ini kan? Sama-sama. Yang ini? Oh? Ini. Maxindo. Ini bukan. Seli? Ini? Iya. Oh iya, dia juga. Gede amat. Semuanya sales team. Oh, oke. Ini anaknya Pak Konjen. Oh, mirip banget. Halo. Nah ini sales, terus ini marketing kita orang Kanada. Oh wow, halo. Halo. Just hi. Just hi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Yuk kita ke sini. Nah ini kan tadi tim ini sales perusahaan sales kita. Nah kalau di sini ini tempatnya R&D kita lah. Oh, R&D. Ya. Jadi di sini ini
makan bareng satu kantor. Ini orang Indo semua. Oke. Hai. Say halo dong. Hai hai. Nah, jadi di sini ini kita ini bagian product manager. Jadi produk yang baru itu semua dari sini dulu. Nah, gitu. Kita lagi ada banyak project nih. Salah satunya sama One Piece. Oh, One Piece. Ya. Wah. Naruto ada Naruto? Naruto belum. Nah, kalau di root keuangan kita nih. Ini di root keuangan. Ini semua finance. Halo. Ini orang Indo juga. Nah, ini makan siang. Seru juga ya teamworknya ya. Ada makan barengnya loh. Once a week. Nah, terus untuk studio kita di sini agak berantakan. Oh, Ini studio. wow. Jadi kita punya banyak studio, tapi utamanya di Indo. Indo. Tapi ada juga video-video yang kayak di Instagram gitu yang di-shootnya di sini kali ya? Enggak, kebanyakan di Indo. Di Indo. Kalau di sini itu lebih ke pre-production. Pre-production. Ya, kalau di Indo itu post-production. Gitu. Anak muda semua ya? Anak Ya. muda. Kalau anak tua udah nggak sanggup. Ini apa maksudnya kok? Jadi itu, jadi kita itu di sini itu tempat magang South China Normal University. Oke. Jadi kebetulan gue juga salah satu Alumni. alumninya juga guru magang. Oke. Gitu. Wow. Oke, oke. Dulu ngambil jurusan apa kok di sana? Chinese, Mandarin. Mandarin, Oh. S1. S1, Oh, S1-nya memang Mandarin, jadi bukan yang kelas-kelas bahasa doang ya? bukan ya. Oke. Jadi ini perusahaan kita yang utama. Jadi ini Trans Electronic ini perusahaan utama. Nah, kita sampai di Indonesia itu namanya depannya Trans juga semuanya. Makanya memang kelihatannya orangnya paling banyak di sini ya timnya ya. Bener. Sales company-nya. Maxindo sales company-nya. Ya. Oke. Terima kasih Ko Fandi untuk waktunya dan hospitality-nya. Tadi kita udah diajak muter-muter kantor, dikenalin sama staffnya. Ada yang bule, ada yang orang Indonesia, ada yang orang lokal sini ya, orang China juga. Hari ini kita adalah konten perdana untuk playlist baru kita, pengusaha Indonesia yang sukses di luar negeri. Jadi dengan bangga, Bobo di Mobil memperkenalkan Ko Fandi dari Fantech. Jadi Fantech ini mungkin boleh diceritain Ko Fandi. Fantech ini sebenarnya core bisnisnya apa? Oke, jadi kenalkan ya, nama saya Fandi. Saya dari Fantech. Fantech itu brand kita untuk barang-barang elektronik ya, terutama aksesoris komputer. Nah, kita juga ada smart home, ada juga aksesoris untuk pengguna handphone lah ya, yang mayoritas tidak mungkin sekarang orang tidak punya handphone gitu. Ya. Oke, jadi memang Ko Fandi ini background-nya memang suka ya sama Ya, begini-begini. Ya bener, saya selain hobi suka juga ya dulunya ya masih main game, tapi sekarang udah enggak lah. Nah, iya, jadi banyak peralatan gaming ini ya, dari yang lucu-lucu ini, yang pakai kuping-kuping ini, terus mouse-nya juga mouse khusus gaming ya. Ya. Terus ada Deskmat. deskmat-nya, ada keyboard yang lucu-lucu juga, ada apa ini? Ini gamepad. Ya, gamepad. Ya, Nah, ini kalau gamers tahu ini. Ya, jadi tujuannya kita bikin playlist ini dan interview sama Koko Sibuk ini adalah supaya teman-teman yang pengen punya bisnis dan pengen bisnisnya bisa sukses di skala internasional bisa dapat ilmu dari Ko Fandi, terus juga bisa dapat inspirasi dan semangat tambahan untuk segera memulai bisnisnya. Ya, sekarang kita mau korek-korek Ko Fandi ya. Oke, Ko Fandi, sejarahnya bagaimana bisa akhirnya membuka bisnis Fantech ini? Oke, jadi kita mulai dari dulu saya datang ke Cina itu 2002 ya. Waktu itu untuk kuliah. Nah, karena dulu masih belum zamannya internet ya, jadi banyak
pengusaha Indonesia itu mau cari barang di Cina, mereka itu kesusahan. Nah, jadi saya memfasilitasi lah untuk membantu mereka mencari barang, meng-QC dan sebagainya. Nah, namun seiring perkembangan zaman, internet tambah maju, informasi tambah maju, ya kita mesti adaptasi juga dong. Nah, akhirnya karena ya dari hobi juga ya, jadi saya juga memilih untuk menekuni satu hal yang saya hobi, yang saya suka gitu. Nah, jadi di sanalah kita bikin brand untuk aksesoris yang komputer gitu. Nah, jadi kenapa kita bikin brand? Karena di masa itu, sebelum tahun 2010 lah ya, konsep-konsep brand ini di Cina itu masih sangat jarang. Jadi bagi mereka waktu itu brand itu adalah sekedar menempatkan nama di produknya. Tapi bagi kita konsep brand itu sebenarnya lebih ke standarisasi. Jadi bagaimana kita memperkenalkan sebuah produk yang punya standar kualitas. Kita tidak bicara kualitas apa ya. Kita hanya bicara you pay what you get what you pay. Jadi kita selalu mempertahankan standar itu, jadi supaya konsisten. Nah, di sanalah seiring bertambahnya pengguna internet juga, nah kita mulai masuk ke foto-foto video yang bagus. Sampai hari ini udah 10-an tahun ya, udah 14 tahun lebih, kita sampai sudah masuk ke animasi, sudah masuk ke istilahnya dunia virtual lah ya. Nah, jadi memang kita tidak bisa memakai cara lama ya. Kita tetap mesti adaptasi. Nah, itu aja sih. Oke. Ya. Jadi dulunya itu datang ke China dengan tujuan kuliah ya. Kuliah. Tapi sambil kuliah, sambil Cari peluang. sambil kuliah, sambil nyari-nyari barang. Ya. Itu emang nawarin ke orang-orangnya, lo just tip, atau mereka yang minta tolong cariin dong ini, cariin itu. Kebanyakan mereka yang minta tolong sih. Karena di zaman itu ketika kita kesini itu kan umur 18 ya. Saya kesini itu 18 dan pengusaha-pengusaha yang rata-rata sudah berpikiran mau import, itu pasti pengusaha yang sudah levelnya mungkin sudah menekuni bidang itu cukup lama. Mungkin kita let's say kisaran umur 30 dan orang-orang di umuran gitu dia itu belum bisa Mandarin waktu At itu. that moment ya, di waktu itu Bener. rata-rata pada belum bisa Mandarin. Belum bisa. Dan Ko Fandi ke China kondisinya sudah bisa Mandarin. Awal-awal datang belum bisa juga. Wow, awal-awal datang juga masih belum bisa. Belum bisa. Oke, jadi datang sekolah bahasa dulu. Sekolah bahasa, benar. Yang 1 tahun itu ya? Setengah tahun. Setengah tahun malah. Wah, gila, setengah tahun. Setengah tahun. Setelah sekolah bahasa setengah tahun, itu setengah tahun sih cepat banget sih kok. Ya, tapi memang kalau karena banyak juga yang sering nanya, kamu kapan sih bisa bahasanya? Ya, saya rasa bahasa itu kita belajar sampai hari ini. Jadi kapan bisanya nggak ada Keep on satu learning. titik. Oh, di titik di mana kita itu dikatakan udah bisa gitu. Enggak. Sampai hari ini kita masih belajar kok. Oh iya, Gitu. kita aja di Indonesia, kalau kita pulang, kita bingung dengan bahasa-bahasa anak muda yang baru-baru. Iya, bener. Iya kayak, apa? Akam sih? Apa tuh? Terus aku Google dulu, oh anak kampung sini gitu. Baiklah, ya keep on learning ya. Yes, bener. Oke, jadi datang sekolah bahasa 6 bulan, abis itu masuk kuliah. Masuk kuliah. Jurusan? Jurusan waktu itu computer science. Pantesan barang-barangnya komputer semua ya. Bener. Cuman memang di sana saya baru merasakan memang ada perbedaan standar edukasi di Indonesia dan di sini. Jadi kalau di sini itu China itu ya mungkin koreksi kalau salah ya. Mereka lebih mengedepankan basic. Jadi contoh matematikanya bagus, bahasa sastranya bagus dan di sana itu kita asumsi gini aja dah. Teman sekelas aja yang bahasanya bisa aja, yang matematikanya bisa aja banyak nggak lulus. Apalagi saya yang bahasa kurang, matematika tidak bagaimana, ya udah nggak usah lulus lagi gitu loh. Jadi ya makanya kenapa saya switch ke belajar bahasa. Jadi menurut saya daripada kita tidak ada yang
sama sekali kita bisa kuasai dengan bagus, ya mending kita fokus aja gitu loh. Oke, jadi ngambil kuliah jurusan komputer dulu, tapi nggak selesai ya? Tapi nggak selesai. Kebanyakan teori ya. Padahal prakteknya Ko Fandi jago ya. Katanya bisa ngerakit-rakit komputer loh. Ya. Kalau mau nitip rakit komputer tapi udah nggak main ya Ko ya? Ya. Udah lewat masa-masanya. Ya. Jadi prakteknya jago, cuma karena pelajaran di kelasnya teori banget, akhirnya Teori, terus ya banyak bahasa-bahasa yang kita tidak ngerti lah. iya Jadi ketinggian ya. dari orang yang ngerti bahasanya aja belum tentu lulus, apalagi kita yang tidak mengerti bahasanya gitu. Tapi nggak apa-apa kok, tenang aja. Banyak pengusaha sukses global itu nggak selesai kuliahnya. Jadi ini membenarkan yang salah gitu. Sorry mom, sorry dad. Tapi kan terbukti. Ini buktinya. Kuliah komputernya nggak kelar tapi jadi bisnisnya ya. Jadi anaknya jangan dimarahin kalau nggak lulus ya. Gitu Siapa ya. tahu jadi pengusaha. Oke, terus setelah kuliah komputernya nggak diterusin, dimarahin papa mama nggak? Enggak, justru saya disuruh jangan menerusin. Wow. Karena dari papa mama bilang, ngapain kamu susah-susah mempertahankan yang kamu tidak bisa gitu loh. Iya, nyiksa diri itu ya. Bener. Jadi menurut saya memang daripada tidak ada yang semuanya tidak bisa, mending ada satu yang kita bisa. Itu sih. Jadi ngambil jurusan lain, Bener. enroll lagi ke bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Oke. Nah, dari sana, tapi begini ya, meskipun saya tidak lulus dari yang computer science, tapi peningkatan bahasa saya sangat pesat. Karena kan satu kelas dengan orang Congkok semua gitu. Jadi, ya kita ambil hikmahnya lah ya. Iya, Nah, iya. dan begitu saya masuk ke kelas sastra bahasa, ya saya udah above average gitu. Right. Gitu. Padahal datang-datang zero. Ya. Oke, jadi abis itu 4 tahun ya belajar 4 bahasa tahun, Mandarin ya. benar. Dan belajar bahasa Mandarinnya bukan yang kelas-kelas bahasa guys. Bukan yang kayak anak-anak lulus sekolah terus ke sana kayak 1 Setahun. tahun ngambil kuaishang kuaisha gitu ya. Ya. Nah ini bener-bener kuliah sastra Mandarin Yes. gitu. Sampai udah bisa baca buku, baca koran kali ya Ko ya. Dari dulu itu memang sebelum masuk pun saya udah sering baca koran. Kenapa? Karena waktu itu kan tidak ada internet. Iya. Jadi saya sering ada internet, tapi waktu itu di sekolah itu internetnya tidak bisa akses keluar. Oke. Jadi itu namanya lokal, Iya. lokal internet. Dan kita hanya bisa buka website Cina. Jadi ketika kita mau cari informasi tentang komputer, tentang yang kita suka itu hanya tersedia dalam bahasa Mandarin. Jadi kita memaksa diri untuk mempelajari gitu. Mau nggak mau. Dan teman-teman sekelas juga nggak ada yang anak-anak Indonesia juga ya. Ada, tapi sama-sama nggak lulus juga. Kalau kita sekelas banyak anak Indonesianya, ini tips teman-teman. Kalau mau belajar bahasa yang cepat, jangan cari kelas yang isinya anak Indonesia semua. Terus kita teman mainnya anak Indonesia semua. Nanti kita istirahat makan sama anak-anak Indo, cari makanan Indo, pulang ngobrol pakai bahasa Indo, nggak bisa-bisa. Carilah, nyemplunglah ke tempat yang mau nggak mau harus baca dan dapat informasi, ngobrol semua pakai bahasa Mandarin ya. Ya. Nah itu pada saat mana Ko Fandi memulai bisnisnya itu? Kita mulainya lebih ke kalau resminya ya, resminya itu kita mulai di tahun 2009. Jadi kita mulai sewa toko, kita daftar perusahaan dan sebagainya gitu. 7 tahun setelah datang ke China. Jadi sudah selesai S1-nya. Sudah selesai, saya juga sempat kerja di perusahaan lain juga, sempat kerja juga sebagai translator. Nah, tapi karena kita tidak mungkin membagi waktu ya dengan antara kerja dan bisnis ya. Jadi ya kita fokus satu hal lah. Bisnis aja. Jadi kuliah semua sampai selesai dulu, baru benar-benar bikin company di sini ya. Benar. Bikin company, oke. Nah itu pada saat itu challenge-nya apa kok untuk bikin company? Kan Ko Fandi datang sendiri, papa mama nggak di sini dong? Nggak di sini. Jadi benar-benar sendiri ya? Benar. What was your challenge? Waktu itu challenge-nya lebih ke ya kita tidak mengerti segala hal ya sebenarnya ya. Perusahaan itu bagaimana kita daftar, apa sih yang kita perlu persiapkan untuk administrasinya, bagaimana pelaporan pajaknya, perhitungan pajaknya, dan menurut saya
Sebenarnya yang saya sayangkan sistem edukasi di dunia ini tidak mengajarkan ini gitu loh. Padahal itu harusnya menjadi masuknya kurikulum yang harusnya diajarkan di sekolah ya. Iya. Karena setiap orang itu tidak akan lepas dari hal ini. Baik dia mau berbisnis, mau kerja. Menurut saya masalah pajak ini dan segala-segalanya itu harusnya yang diajarkan. Betul. Gitu. Iya, setiap orang di rumah, setiap yang pencari nafkah, pasti kan harus punya NPWP, harus punya laporan pajak. Dan kita di sekolah nggak diajarin. Aku juga baru ngeh nih, kok Fandi ngomong gini, iya ya, kenapa kita nggak diajarin ya? Padahal itu ilmu yang jelas-jelas kita harus pakai. Kita harus pakai, kita akan hadapi suatu saat. Nah, dan itu juga akan berpengaruh ke negara juga, penerimaan pajaknya. Bagaimana wajib pajak bisa membayar pajak dengan baik dan benar kalau dia tidak ada edukasi itu. Apalagi ketika kita baru memulai bisnis, concern utama kita itu adalah bagaimana kita survive. Ya kan, bukan bagaimana kita membayar pajak. Iya, iya. Apalagi yang kita tidak paham gitu. Exactly. Gitu. Jadi sebenarnya saya cukup menyayangkan kalau memang ada edukasi itu, mungkin dari awal setiap orang itu bisa lebih proper, minimal supaya jalan ke depannya itu tidak usah bolak-balik gitu loh. Bolak-balik, akhirnya dari daftar PT ini jadi daftar PT itu dibenerin lagi dan segalanya lah. Gitu. Jadi start bikin company di China itu dulu kepentok-pentok di informasi atau ke ilmu pengetahuan mengenai apa aja sih yang dibutuhkan untuk meregistrasikan perusahaan tersebut ya. Bener, dan lebih ke registrasi mungkin bisa pakai agent ya, tapi lebih ke setelah itu operasionalnya sebaiknya bagaimana, itu juga cukup sulit. Sampai hari ini juga, tapi ya mungkin ada alasan khusus kenapa tidak diajarkan juga, karena permasalahan pajak dan administrasi itu memang juga berubah setiap tahunnya. Oke. Gitu. Tapi prinsipnya secara prinsip sama. Betul. Agak beda sama matematika sama bahasa Inggris ya, nggak berubah-berubah ya. Benar. Oke. Terus gimana Ko Fandi pada saat itu mengatasi tantangan-tantangan yang ada? Ya, kita mau nggak mau belajar sendiri ya. Karena ya itu hal yang kita mau nggak mau mesti aware juga dan kita mesti concern juga ya. Nggak mungkin kita main hajar aja, tapi kita tidak paham cara kerjanya gitu loh. Jadi ya mungkin di sanalah satu titik detail yang akan membawa hasil yang berbeda. Gitu. Dan keep on learning ya sampai sekarang ya. Ya, sampai sekarang juga kita masih belajar tentang masalah perpajakan. Bener, dan kemarin aku juga sempat lihat IG story-nya Ko Fandi masih ketemu sama lawyer, mukanya yang pusing gitu, kayak bahas masalah apa gitu. Jadi masih belajar terus. Bener. Dulu startnya dengan berapa orang timnya Ko Fandi di sini? Wah, itu saya udah lupa ya. Tapi yang pasti startnya pasti dari 1 orang ya. Sendiri dulu? Sendiri dulu. All round ya? 2 orang, 3 orang, sampai akhirnya sekarang itu ya sudah 100-an orang lah. 100-an orang di China-nya aja? Kalau di China-nya ada 50-60 orang. 50-60? Ya, di Indonesia 70-an orang. Oke, masih lebih banyak di Indonesia? Ya, pasti. Oke, yang dikerjakan beda ya? Yang di China dan yang di Beda, Indonesia? jadi kalau China itu kita antara production dan pre-production. Nah, kalau Indonesia itu lebih ke post-production. Jadi hal-hal yang dibutuhkan setelah barang ini mau launching dan setelah launching gitu. Oke. Nah, produksinya sendiri di sini ya? Produksi di sini. Produksi di sini. Gitu. Ada pertimbangan apa, Ko Fandi? Kenapa memilih produksinya di China? Ya, karena memang China itu tidak bisa kita pungkiri ya. Dia itu adalah dapurnya dunia. Jadi segala supply chain yang ada untuk produk apapun di dunia itu ya muaranya di sini gitu loh. Dan kalaupun ada negara yang mau mereplace nih posisi China, menurut saya mereka akan butuh minimal 30-40 tahun. Oke. Ya, karena sedemikian sempurnanya supply chain di sini gitu. Iya, mau cari apapun ada, gampang, murah, deket, Bener. praktis banget ya. Baru kemarin banget ini juga kita ngedandanin Sichuan kok. Kita dari mobil kargo kosongan, kita mau bikin tempat tidur, mau bikin apa, pokoknya kerjain DIY sendiri itu very simple. Kita cuma ke market aja, cari papan yang buat lantai, dipas-pasin,
itu kita mikir kalau kita lihat di YouTube yang luar negeri ya, Orang yang Amerika, Amerika, orang Kanada, potong-potong kayak sendiri. mesti punya alat gini-gini sendiri Iya. gitu ya. Ini kita di sana cuma bilang ke engkohnya, kita gambarin, ini ukuran kita segini, 1 meter, 1,15, segini. Nggak ada 5 menit kok, jadi pakai mesin CNC gitu. Gitu. Sama Jadi lobang-lobangnya lagi. iya. Terus nyari sponge gitu. Dengan gampangnya kita datang ke toko khusus sponge. Dan di situ banyak toko-toko serupa sebelah-sebelahan, udah gampang banget belinya. Udah habis itu kita cari furniture lebih gampang lagi. Benar. Simpel banget di sini. Jadi memang pengusaha-pengusaha kenapa banyak yang production di China, ya nggak bisa dipungkiri ada satu fakta yang seperti itu China. Jadi mau cari apa aja ada, gampang, murah. Benar. Gitu. Nah, oke. Nah, sekarang Fantech sendiri jualannya udah di berapa negara, Ko Fandi? Per hari ini sih kita sudah jualan ke lebih dari 80 negara. Lebih dari 80? Ya. Namun tetap pasar utama kita itu di Asia Tenggara. Asia Tenggara dan paling utamanya tentu saja Indonesia gitu. Oke. Makanya kemarin baru buka kantor juga ya kayak di Philippines ya? Ya, kalau Filipina itu sebenarnya kalau Filipina itu juga salah satu pasar utama kita ya selain Indonesia. Ya, jadi ya so sad ya kita ngomong ya itu posisi pertama penjualan kita itu justru ke Thailand. Thailand? Yes. Sebelum COVID itu Thailand nomor 1, Filipina nomor 2, Indonesia nomor 3. Pengusaha Indonesia jualan nomor satunya ke Thailand. Oke. Kenapa ya? Saya juga kurang tahu ya. Pokoknya orderan lebih banyak datang dari Thailand. Ya? Tapi memang mungkin ya ini lebih ke personal tim kita di Thailand ya. Mungkin orang Thailand tuh memang yang saya temui, orang Indonesia itu kreatif, tapi orang Thailand lebih kreatif lagi gitu. Parah sih marketing mereka, iklan-iklan mereka tuh parah sih. Bener. Kreatifnya parah banget. Iya. Jadi kreatif banget dan mereka itu boleh dibilang sangat detail dalam mengerjakan sesuatu. Dari sana juga kita belajar gitu. Belajar. Mungkin boleh juga tuh konsep-konsep iklan yang di Thailand terus dibikin versi bahasa Indonesianya ya. Benar. Oke, menarik ini untuk kita ketahui. Jadi ada hal yang bisa kita improve dari perusahaan-perusahaan Indonesia. Marketing itu boleh agak lirik-lirik belajar dari marketingnya Thailand ya. Yes. Itu kreatifnya kayak agak-agak, bukan agak lagi, jauh out of the box-nya. Benar. Oke. Terus sekarang udah di 80-an negara. Konsisten 14 tahun, growth terus, termasuk saat-saat COVID ya. Di saat during COVID itu kan banyak banget perusahaan yang bayar gaji setengah, bahkan banyak yang sampai tutup. How did you survive? Justru kalau melihat bidang usaha kita, justru waktu COVID itu justru rekor tertinggi. Iya bener. Yeah. Orang kerja dari rumah, perlu kursi enak ya? Perlu semuanya. Perlu meja Perlu bagus. semua barang kita. Iya benar juga. Justru kendala yang kita hadapi itu adalah post-COVID. Justru setelah COVID itulah yang merupakan waktu-waktu terberat kita. Karena tiba-tiba semuanya drop. I Gitu. see. Udah nggak pada malas-malasan di rumah main game. Ya, semua gitu, udah kan? back to normal. Dan Iya. mungkin yang diprioritaskan tuh mungkin lebih ke jalan-jalan dulu, outdoor see. activity, yang mana sudah barang kita sudah nggak gitu diperlukan ya. Main produk kita sudah tidak begitu diperlukan gitu. Oke. Or bisa juga kok kalau perusahaan-perusahaan yang masih survive, mereka kan kayak berapa lama nggak ke kantor, mungkin bangku kantornya udah pada rusak, mungkin bisa di-replace nih. Bener, makanya setelah itu justru penjualan kursi naik. Oh, kursi yang naik ya? Bener. Ketebak. Justru penjualan kursi yang naik, nah terus sama ya headset yang buat outdoor activity, nah itu yang justru laku gitu. Oke. Berarti kitanya yang harus mikir juga ya, sekarang Bener, orang butuhnya apa? adaptasi. Jadi kita jangan malahan menggerutu atau menyalahkan keadaan gitu loh, karena ya itu kita mesti adaptasi gitu. Oke. Nah, selama 14 tahun ini kok apa yang paling berkesan dari perjalanan bisnis Fantech? Yang membuat saya berkesan itu mungkin dari Fantech ini saya belajar cukup banyak bagaimana sebuah konsistensi dan
ke profesionalisme ya, itu bisa membawa hasil yang sangat berbeda. Jadi saya menyarankan ketika kita masuk ke satu bidang usaha, kita mesti benar-benar menguasai bidang tersebut dan konsisten di bidang tersebut. Jadi dari sana kita bisa membuktikan banyak hal. Apakah itu kebetulan, apakah memang dari pengalaman kita, kesuksesan itu dari pengalaman kita, atau apakah itu kebetulan, dan kita punya rasa keberhasilan yang benar-benar the real gitu loh. Ya itu sih. Nah sekarang kira-kira Cofandi ngerasa kan sekarang udah bisnisnya udah di 80-an negara. Are you happy with this atau masih ada goal yang masih mau dikejar? Ya, dan kalau nanya goal saya yang masih mau saya kejar itu adalah saya mau mencetak ya, itu penerus. Jadi untuk penerus, untuk brand-brand lain. Nah makanya itu kita juga ada ikut masuk membina startup di Indonesia gitu. Nah, jadi kita memberikan mereka itu semacam konsultasi lah ya. Kita mentoring, konsultasi, dan ya saya juga happy gitu loh. Jadi hampir setiap hari di kantor saya itu pasti ada yang datang untuk sekedar konsultasi. Ya, cuman posisi saya lebih ke semacam advisor lah ya, tapi eksekusinya bagaimana ya itu kembali lagi ke mereka sendiri. Jadi ya sukses atau tidaknya itu kembali lagi ke masing-masing gitu. Itu konsepnya gimana kok? Konsultasi gratis, buka perusahaan konsultasi apa gimana? Nah ini konsepnya itu kita ikut masuk sebagai shareholder. Shareholder, oke, investor juga, advisor juga. Ya. Nah cuman perbedaannya adalah kita tidak membabi buta untuk masuk ke siapa yang menawarkan kita masuk, enggak. Kita akan mencoba memfilter dulu nih, apakah kita punya fungsi di perusahaan tersebut. Kalau memang kita punya fungsi, kita punya sesuatu yang bisa kita berikan, ya oke, kita akan jalan bersama gitu. I see. Jadi disortir juga ya. Nggak tiba-tiba tok Cofandi mau konsultasi gitu ya, atau invest dong gitu. Belum tentu cocok. Belum tentu ada duitnya. Bisa aja. Oke. Nah, dengan kesibukan Cofandi yang harus bagi waktu, dan aku lihat juga status IG-nya traveling terus, visit negara ini, negara itu, negara ini, negara itu. How do you spare your time ya sama orang-orang yang masih mau coaching begitu? Biasanya saya itu memberikan waktu itu di hari kerja, Senin sampai Jumat. Nah, jadi kalau ya asalkan ada slot aja, siapa mau datang ya welcome gitu. Nah di lain sisi itu ya saya juga mungkin tipikalnya orang yang memang kerja mestinya kerjanya di kantor gitu. Jadi kalau memang saya di kantor ya saya fokus kerja. Habis kalau memang lagi mau keluar ya saya fokus ke orang itu gitu. Oke. Ini kan kantor udah banyak banget kok orangnya. Cofandi datang ke kantor itu role-nya ngapain kalau gitu? Lebih ke finding problem. Oke. Cari masalah. Cari masalah, bener. Jadi saya tukang cari masalah. Hati-hati ya timnya ya. Cofandi datang masalah dicari-cari loh. Iya, saya tukang cari masalah. What do you mean cari masalah? Ya, karena bisnis itu sebenarnya adalah solving others problem. Oke. Ya, jadi ketika ada problem harusnya kita happy. Karena kalau kita berhasil menyelesaikan masalah tersebut, ya kita layak untuk mendapatkan profit itu. Yes. Ya, that's the point. Jadi bisnis itu bukan masalah kebetulan, tapi kita memang mesti ada sesuatu yang membuat kita layak gitu loh. Bukan cuman, oh kamu dikasih project ini nih, bisa untung seberapa besar. Kita mesti sadar gitu loh, jangan pernah terbuai tawaran orang yang kayak durian runtuh gitu loh. Padahal kamu sendiri tidak layak gitu. Right. So, teman-teman yang mau memulai bisnis ya, adik-adik. Satu poin yang aku tangkap dari kata-kata Cofandi barusan adalah, kalau kita pengen punya bisnis, kita harus cari tahu masalah apa yang orang punya dan solusi apa yang bisa ditawarkan. That's how you start your business. Benar. Am I right? Benar. Iya. Dan kunci sukses Cofandi bisa survive, bisa grow terus selama 14 tahun ini adalah Cofandi itu master
what he does. Jadi harus menguasai apa yang kita kerjakan ya. Terus Kofandi juga keep on learning, nggak ngerasa udah tahu segalanya dan nggak mau denger yang lain, tapi keep on learning dan konsisten. Benar. Ya. So, terima kasih banyak Kofandi buat sharing-sharingnya. Luar biasa ya, hanya beberapa menit tapi padet ya sharing-sharingnya. Kita bersyukur sekali di video pertama di playlist ini kita langsung ketemu sama Kofandi yang banyak banget open up dan ngajarin kita berbisnis. And he's a business coach by the way, jadi nggak sembarangan. Dan semoga ini semua bisa menginspirasi teman-teman semua yang nonton. Share juga linknya, jangan ditonton sendiri aja. Share juga linknya ke anak-anaknya, ke ponakan-ponakannya, ke teman-temannya yang pengen punya bisnis atau pengen ekspansi bisnisnya ke mancanegara. Itu aja kali ya video kita hari ini. Jangan lupa juga subscribe dan follow juga Instagram dan YouTube-nya Fantech ya. Ya. Nanti kita tulisin di deskripsinya apa kok akunnya? Fantech World Fantech untuk World. yang global dan fantech.id untuk yang Indonesia. Nah, itu marketingnya aja udah ada kotak-kotaknya sendiri ya. Dan untuk negara lain juga masing-masing ada. Each country ya, Fantech Thailand juga ada, Fantech sendiri. Philippines juga ada. Ya, namun ya memang tidak semuanya memakai Instagram ya. Oke. Ya, karena tiap negara itu kan penggunaan media sosialnya berbeda. Iya, apalagi di China. Ngapain pakai Instagram, buka aja nggak bisa. Bener. Iya. Oke. Jadi jangan lupa follow dan subscribe juga Fantech World dan fantech.id. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Bobo di Mobil dan follow Instagram-nya Bobo di Mobil. Share juga linknya. Jangan lupa like dan komennya juga. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye. Diajak muter-muter mall. Di bawah kantor tuh ada mall. Dan ternyata Fantech punya juga di sini. Ya, jadi ini gudang online-nya kita. Jadi dari sinilah kita masuk ke pasar retail internasional. Internasional ya? Ya. Okay. Jadi dari AliExpress, Amazon itu kita kirimin dari sini. Oh, oke. Yuk. Permisi. Nah, jadi Sidak ini. Ini stok-stok online-nya kita memang tidak banyak, jadi kita kirim dari sini. Nah, mereka itu tim untuk ngurusin online retail. Berarti yang ke luar negeri, ke Amazon, AliExpress itu kebanyakan yang kecil-kecil ya kok ya? Bener, satu-satu kirimnya. Bukan yang bangku Bukan. gaming gitu? Itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, bangku gaming nggak bisa? Nggak masuk harganya. Oh, karena itu mahal kirimnya di ongkos. one by one. Ya, Jadi yang lebih kecil-kecil gini, yang lebih gampang, internasional. bener. Udah dikasih kesempatan belajar banyak, abis itu kita ditraktir makan enak lagi. Wah, thank you so much Kofandi dan Fantech. Ini apa kok? Kayak siap-siap. Hakau. Oh, Hakau udah. lucu ya warna-warni. Warna-warni ya. Bahan kulitnya beda. Wah, ini cocok banget. Ini nih, tahu apa nggak? Apa? 螺丝肉 Apa tuh? snail kunci. Snail. Ya. Ini cakwe, youtiao. Oh. Gedenya. Sadis. Siomay-nya, wah ini bikin ngiler banget ya. 72 kuah. Oke. 4 hours 25 minutes. Iya, 72 koi. As predicted. Lumayan. Sampai kita di hotel dan malam ini adalah malam terakhir. Besok pagi-pagi kita sudah check out dan kita akan ke Tung Quan untuk lihat RV camper van trade show. Ini kita dikasih oleh-oleh tadi sama Kofandi dari Fantech. Dikasih tumbler. Kita tuh tadinya mau beli tapi tiba-tiba dikasih. Pas banget yang kita mau beli dikasih. Terus Alvin tadi nyari-nyari keychain ya. Nyari-nyari gantungan kunci. Dikasih gantungan kunci. Bisa begitu. Kamu cari Aku cari payung. payung sama topi. Sama topi. Kita mau beli topi kan. Dikasih sama topi. Dikasih. Jadinya nggak jadi deh tuh beli topi tuh. Bagaimana? Dikasih backpack juga seorang satu. Thank you banget ini Kofandi. Backpacknya itu bahannya enak banget lagi, ringan. Ringan tapi tough, kuat. Pas lah sama yang kita butuhkan.
Ini kunci. Ya, Aku lagi keychain. cari. Pakai keychain apa buat mobil kunci? Kunci mobil. Kunci mobil. Kan yang kamu tahu nggak? Tadi dia jelas. Nah, ini sebenarnya ini buat kunci mobil. Aku lagi cari buat kunci mobil dan dia. Iya. Kenapa bukan buat kunci khusus buat kunci mobil? Tuh, ya, iya. ini siapa arrange ya? Kita sebenarnya this few days ya kita lagi mulai Mobil, jari. ya. Ini mulai jari. Payung especially mulai karena jari. berapa hari ini hujan. Ya, ini Dapat. jari. Oh. Itu namanya law of attraction. Law of attraction ya. Iya. Tapi bisa tahu kita waktu ini perlu apa, ini luar biasa ya. Tuh. Yuanfen di Mandarin bilang itu. Yuanfen. Hal. Nah, sekarang kita mau arrange barang-barang, kita mau fit di tas-tas ini supaya ini luggage ditinggal aja di Fosan. Ya. Nggak perlu ikut-ikut ini luggage besar. Wah, luar biasa. Ada t-shirt juga, polo t-shirt. Asik nih, ada jaketnya juga, ada topinya juga. Wah. Dan kue-kue banyak banget kok Fandi, thank you so much.